Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dengerin aku lagi ya di sini. Jadi lama banget nggak bikin video karena sempat ada perjalanan ke Bali dan juga ada urusan keluarga. Terus juga ada urusan juga di sini cukup banyak ya. Jadi lama nggak bikin video. Dan sekarang aku mulai lagi bikin untuk zodiak ya. Kali ini zodiaknya adalah Taurus ya. Tema atau pertanyaannya adalah bagaimana sih kisah cintamu selanjutnya ya. Tapi ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Taurus ya yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan juga readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa ya. Tidak ada batasan waktu ya. Jadi kapan aja bisa. Dan untuk kalian nih yang merasa cocok dengan readinganku ya, kalian bisa kalian kalau ingin private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Tapi itu berbiaya ya. Oke, itu aja. Langsung aja kita mulai deh ya untuk Taurus ya. Bagaimana sih kisah cintamu selanjutnya ya. Kita singkirin deck yang belum mau kita pakai ya, Wisdom Oracle. Nah, kita akan mulai dari kartu tarotnya. Taurus ya, bagaimana sih kisah cintamu selanjutnya? Bagaimana kisah cintamu? Taurus, Page of Wands, Ten of Swords, Six of Wands, Eight of Swords, dan King of Swords. Wah, ada apa nih dengan Taurus ya? So, oke, Taurus, di sini aku ngeliat kamu seperti seseorang yang sedang menunggu kabar ya, menunggu kabar dari seseorang kah gitu ya. Tapi di sini sepertinya kabarnya tak kunjung datang dan bikin kamu stres berat ya. Bikin kamu stres berat dan ngerasa bahwa kok gitu sih dia gitu. Kayak mana ya? eh Ngerasa kok seenaknya sih dia sama aku gitu ya, atau kok dia bisa kayak gitu sih sama aku, kok aku bisa kalah sih gitu, kok aku bisa bisa nungguin orang yang kok dia kayaknya biasa aja gitu ya, atau nggak nggak datang untuk melakukan sesuatu untuk aku gitu ya. Kayak kayak mau menunjukkan bahwa diri kamu itu merasa direndahkan, merasa bahwa dia memperlakukan kamu tidak sesuai dengan dirimu yang seharusnya gitu ya. Tapi di luar itu semua kamu juga ngerasa kehilangan ya. Ini bisa jadi kamu sedang menunggu-nunggu seseorang yang mungkin sedang tidak ada kabar atau komunikasinya lagi off ya. Jadi kayak ada rasa bahwa sometimes mungkin kamu ngerasa kalah, sometimes ya kamu ngerasa direndahkan, tapi sometimes kamu juga ngerasa kehilangan karena kamu mungkin ngerasa masih cinta gitu ya, seperti itu. Dan ada kekerasan hati, tetap ada ego, ada kekerasan hati bahwa
kok bisa sih dia memperlakukan aku seperti ini gitu ya, kayak kayak ada jiwa apa ya, jiwa apa ya, aku mau bilang kesombongan takutnya nggak sopan ya, kayak ada jiwa kamu yang merasa direndahkan, jadi kayak kamu kayaknya baru dia deh gitu ya yang bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya memang dia betul-betul bisa menyentuh eh, menyentuh emosionalnya kamu dong ya, memang benar-benar bisa mengalahkan kamu menurut aku ya. Karena di sini memang kamu benar-benar mikirin dia, benar-benar sometimes ngerasa benar-benar kehilangan, sedih ya, tapi sometimes juga kamu keras hati bahwa kok dia bisa seenaknya, bahwa kamu serendah itu, bahwa kamu merasa kehilangan kehebatanmu gara-gara dia gitu ya. Jadi kayak ada rasa ingin menang gitu ya, tapi kayak pada kenyataannya bahwa you are sedang kalah gitu ya. Kamu sedang kalah saat ini gitu. Jadi seperti itu yang aku lihat di sini. Ini jelas pikirannya sangat kacau ya, karena ada Ten of Swords juga di sini, benar-benar jatuh banget kamu, benar-benar stres ya, stres berat ya. Mungkin aku perlu kasih sedikit saran untuk kamu, atau mungkin bisa dibilang juga nasihat ya. Jadi kalau memang di dunia ini kan segala sesuatu itu, mau jodoh, mau seseorang yang kita tunggu, yang kita sayangi atau kita sukain, kalau memang dia jodoh kan pasti akan dihadirkan ke dalam hidup kita, ya kan? Kalau belum, kan kita juga harus bisa sabar gitu, karena segala hal akan diberikan kepada kita itu, yang akan diberikan kepada kita itu ada perfect timingnya, ada waktu tepatnya atau waktu ilahinya, divine timing. Jadi ada waktunya. Nah, terkadang kita itu kan manusia suka nggak sabar ya sama waktunya, dan terkadang Tuhan itu memang sedang mengajarkan kesabaran sama kita gitu ya. Jadi kalau memang ternyata bukan dia orangnya, suatu saat yakinlah bahwa akan digantikan oleh seseorang yang lebih baik ya. Jadi kalaupun dia sedang jauh, kalaupun dia sedang tidak ada kabar ya, atau hubungan kalian sedang tidak baik, dan ternyata pada kenyataan kamu sedang tidak bisa mengusahakan apapun untuk bisa membuat dia kembali, ya pasrahkan sama Tuhan ya. Kalau jodoh tidak kemana, kalau memang tidak jodoh, berdoalah yang terbaik yang datang, yang lebih baik yang datang di hidupmu, seperti itu ya. Jadi kamu juga bisa enak energinya, nggak stres seperti ini ya. Karena kamu mau stresnya kayak apa, mau kepikirannya kayak apa, kalau belum waktunya juga nggak akan datang. Apalagi kalau kamu benar-benar stres mikirin, terikat pada keinginanmu itu, justru nggak datang-datang, karena energi kamu mengeras sehingga tidak bisa menerima energi-energi yang masuk atau hal-hal baik yang masuk ke dalam hidupmu, termasuk jodoh, rezeki, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu cobalah untuk bisa belajar ikhlas dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki ya. Kamu punyanya apa saat ini? Mungkin kamu punya pekerjaan yang baik, mungkin kamu masih sehat ya, bisa makan, aku selalu bilang gitu ya, bisa beli sesuatu yang kamu inginkan, so syukuri itu. Kalau memang belum punya cinta yang tepat ya. Jadi segala sesuatu buatlah jadi lebih mudah ya. Sebenarnya bisa lebih mudah kalau kamu bisa mengaturnya dengan cara kamu bahwa ya udah deh gitu, menerima keadaan bahwa pada kenyataannya kita kan tidak bisa memaksakan diri orang itu benar-benar harus datang ke kita gitu. Pasti ada waktunya gitu, pasti ada waktunya. Dan kadang-kadang sama Tuhan, kalau memang bukan dia yang diberikan kepada kita, akan digantikan dengan yang lebih baik ya. Percayalah akan hal itu, karena ketika kamu percaya dan meyakini tanpa penolakan di dalam diri, semuanya akan terwujud untuk kamu gitu ya. Jadi ya untuk apa hidup kamu jadi kacau balau, stres mikirin, terus kamu nggak membahagiakan diri, untuk apa ya? Yang ada kamu yang rugi sendiri gitu. Meskipun kamu ngerasa, aduh kak, saya sudah banyak pengorbanan loh sama dia, tapi kok dia kayak gini ya ke saya gitu ya, kenapa kok dia gitu loh. Nah, mungkin kamu harus belajar ikhlas ya. Apapun yang sudah kita berikan, tentunya kita memang punya kerelaan dong waktu memberikan. Makanya kalau memberi sesuatu, kalau memang kamu belum bisa ikhlas, lebih baik jangan. Tapi kalau kamu memang sudah ikhlas tanpa keinginan untuk menerima kembali,
atau sesuatu itu kembali kepada kita balasan gitu ya, ya kamu nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi segala sesuatu yang kita berikan kepada seseorang, kalau kita memang cintanya tulus dengan dia, pasti juga semua, tapi pasti juga akan ikhlas juga kalau ngasih sesuatu ya. Tidak berpikir bahwa dia harus memberi saya ini gitu, atau ngasih, seharusnya dia perhatian sama saya karena saya sudah kasih sesuatu buat dia, perhatiin dia atau apapun ya. Tidak seperti itu ya, karena ketika kita mau memberi seseorang, lihat dulu kamu bisa ikhlas nggak. Kalau nggak ikhlas, belum bisa ikhlas gitu ya, mendingan jangan, daripada kamu nanti yang tersiksa ya. So itu kita akan ambil dari wisdom oracle-nya di sini ya untuk Taurus. Loyal heart, okay. A new life. Oh, aku ngeliat perubahan bagus ya untuk kamu Taurus ke depannya dalam percintaan ya. So jadi gini ya Taurus, mungkin ada banyak pelajaran yang harus kamu ambil, bahwa ketika kamu punya pasangan seseorang di sini, apakah seseorang itu memang sudah punya pasangan juga, apakah memang kamu orang yang kedua ya. Maaf kalau ngomongnya sedikit seperti itu ya, tidak masalah gitu ya. Kalau memang kamu bisa menerima menerima apa adanya dirinya ya, atau memang kalau kamu mempunyai pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kamu, atau ternyata kamu merasa kok dia nggak balas kebaikan saya, atau dia kurang memperhatikan kamu ya, di sini memang kamu kalau melakukan sesuatu harus bisa ikhlas ya, loyal heart. Kayak ya kamu harus benar-benar mendedikasikan dirimu gitu loh, dengan tulus tanpa memikirkan balasan. Jadi benar-benar nerima dia apa adanya ya. Tapi di sini juga aku melihat ya, untuk Taurus ada sebagian dari kalian yang pada akhirnya bisa melalui masa sulit ini ya, masa stres ini, dan menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Dan bahkan ketika kalian benar-benar bisa terbebas dari masa lalu, aku melihat kalian akan bisa menemukan seseorang yang betul-betul punya dedikasi untuk hidup kamu, yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kamu ya, betul-betul dia fokus ke kamu, betul-betul dia mencintai kamu dan setia padamu gitu. So amin ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Itulah yang aku lihat dari Taurus ya untuk kisah cintanya yang selanjutnya ya. Semoga ini bisa jadi pencerahan dan juga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.